Oke, sudah hari Kamis dan bahkan gue belum sempat ngonten bahas lanjutan dari Monaco kemarin, tapi kita udah harus segera balapan ke Barcelona Catalunya untuk Barcelona Catalunya Grand Prix. Iya, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Spanish Grand Prix bakal pindah ke Madrid nanti di bulan September, sehingga ya namanya untuk balapannya minggu ini yaitu ya kan. Oke lah, tanpa basa-basi, skuy kita ngopi dan bahas prediksi gue untuk GP Barcelona Catalunya ini. Set dah, panjang banget. Seperti biasa untuk prediksi segmen pertama ialah pole dan pemenang. Nah, kayaknya ini akan menjadi track di mana gua akan memilih Mercedes lagi untuk menang. Dan ya mereka kan benar-benar mendominasi sepanjang musim ini ya kan. Semua balapan mereka sikat cuy. Udah gitu gue sepertinya merasa bahwa Kimi Antonelli akan tetap meneruskan momentum yang dia dapat semenjak Chinese Grand Prix, di mana Doi meraih kemenangan 5 kali beruntun. Dan semakin sukses membuat George Russell makin dihujat satu fanbase F1 ya. Jadi untuk pole ya gue akan kembali prediksi Kimi Antonelli, dan sekaligus saja untuk pemenang gue juga akan berikan ke dia. Menarik sih ya untuk lihat Kimi bisa nggak meneruskan momentum ini sepanjang leg Eropa, mengingat musim lalu dia benar-benar ampas banget di leg Eropa. Dan di Monaco dia tidak gentar sama sekali dengan kenangan masa lalu itu. Jadi kita lihat apakah itu bisa terus berlanjut ke leg Eropa yang berikutnya, atau hanya butuh satu knock jigs Dharma Image aja untuk bikin momentum dia hilang kayak musim sebelumnya. Ya kalau misalnya kejadian beneran ya jangan salahin gue lah, selain Miguel aja. Tapi ya untuk saat ini gue rasa Kimi akan kembali mendominasi di balapan ini ya. Nah Toto berharap aja nih 2016 nggak kejadian lagi. Kalau kejadian lagi, wah gue yakin bukan headset aja yang bakal dibanting nanti. Satu Garci Mercy itu pun bakal dibanting kayaknya. Next gue mau bahas soal Williams kali ya. Sadar nggak sadar mereka lagi oke nih momentumnya setelah rudal break. Udah berasa kayak tukar nasib juga sama Haas ya malah ya. Mereka meraih 3 poin beruntun sejak rudal break, dan di Monaco bisa aja double point kalau Carlos nggak kena gangbang sama mas-mas P11 itu, dan ya GOAT Argentina itu juga. Dan ngomong-ngomong soal Carlos, kita akan ke home race-nya. Ya walaupun the real home race-nya masih harus tunggu di September, yaitu di Madrid ya, tempat kelahiran dia. Tapi pastinya Carlos mau dong meraih hasil bagus, dan gue percaya dia bisa di sini. Williams perlahan udah mulai improve, dan Carlos juga lagi bagus-bagusnya seperti biasa. Jadi gue akan prediksi Carlos Sainz akan meraih poin lagi. Kalau kata Tokoha, pembalap kalau lagi momentum bagus, mau gimana pun bakal bagus performanya. Nah setuju, karena Carlos di Monaco kemarin terlepas kena gangbang sama rival-rivalnya, tetap tampil bagus di situ. Dan sayang aja, karena kena sundul itu dia gagal poin ya. Dan sayang streak poinnya terputus, tapi untungnya nggak ada fans Williams atau Carlos yang lakuin challenge nggak potong rambut sebelum Carlos meraih 5 poin beruntun, kayak fans MU itu misalnya ya. Atau ya mungkin hal itu berlaku untuk fans George Russell ya, yang kalau mau coba, mumpung pembalapnya nggak pernah menang beruntun gitu. Dah janganlah, nggak usah mending ya. Untuk prediksi ketiga, gue mau prediksi Alpine deh, karena salah satu pembalap mereka, Franco Colapinto, akan memiliki beberapa fans Argentinanya kesini, dan dia pun juga termasuk ke ISSA, yang Spanyol-Spanyol aja. Ya bagi yang nggak tahu, orang Argentina ngomong bahasa Spanyol ya. Jadi untuk King Franco, apa yang akan gue prediksi dia di balapan ini? Jujur nih, leg Amerika dia impresif banget. Efek kafein matenya mulai kerasa. Pas pindah lagi ke Eropa malah ngelord lagi dia pakai ngegangbang Carlos segala kemarin. Dan ya, gue rasa hal itu bakal berlanjut kembali di Eropa, di mana Doi akan struggle dibanding rekan timnya di sini, dan mungkin akan ngelord juga untuk beberapa saat di balapan itu. Waduh, Bang, hati-hati nih lu. Email lu coba cek dulu tuh. Aduh, ini jokes gak bakal hilang sih, dan sejujur semoganya juga gak bakal hilang ya. Tapi ini sih ya jangan sampai kalau lu fans Alpine dan Franco, dan ya kalau Franco sendiri juga gitu, karena dua hasil bagus di leg Amerika pastinya nggak cukup untuk memuaskan final boss mafia itu, aka Flavio Briatore. Harus konsisten atau enggak ya siap-siap aja kena semprot lagi, dan kalau misalkan itu terjadi, tolong jangan undang kamera DTS masuk ya, karena kesian pak, lagi kena omel, direkam, terus di-share ke dunia gitu. Prediksi keempat, gue mau prediksi akamsi kedua kita sekaligus legenda Minardi, yaitu Fernando Alonso. Wis, ya kan ganteng kali ini auranya, habis dapat poin di Monaco kemarin ya, walaupun poin giveaway, tapi ya bodo amat, poin is poin ya. Dan fun fact, Fernando Alonso mampu cetak poin lebih awal musim ini dibandingkan musim lalu. Padahal mobil dia kan BMKG musim ini ya kan, geter susah banget tuh ke depan ya kan. Tapi bisa cetak poin lebih duluan dengan mobil ini. Wah itu sih udah bagus banget ya. Apakah udah saatnya kita mengatakan bahwa susuk Spanyol ini sudah siap untuk kembali tampil bagus, konsisten, dan mengeluarkan magic itu? Lupakan saja lah ya. Gue akan prediksi Nando bakal kesulitan lagi di sini.
Ya, jangan harap kejadian di Monaco itu bakal sering terjadi, karena ya bisa aja kalaupun kejadian lagi, Aston Martin pun juga jadi bagian dari kejadian itu dan gak finish. Tapi, kalau yang mereka bisa finish di sini, itu udah keajaiban juga sebenarnya. Tapi feeling gue sih kayaknya enggak ya. Fernando Alonso kayaknya bakal harus pulang duluan lagi, dan sayang aja ini home race ya. Tapi, dengan mobil BMKG itu ya what can you do? Dan jujur aja di Monaco kemarin mereka mengecewakan banget cuy. Kan tuh track gak banyak lurusan, yang dimana harusnya ya Honda bisa lega dikit gitu kan. Gak ada lurusan berarti powernya mereka gak bakal diuji banget. Tapi tetap aja qualified di back row dua pembalap mereka, jadi ya mengecewakan toh gitu. Nah, gua nggak tahu nih di sini nih udah ada lurusan kembali, aktif hero kembali, gimana tuh performa mereka nantinya ya. Seperti kata dirinya sendiri ya, lu taruh roket di AMR itu pun bakal tetap rusak juga roketnya karena nggak bisa nahan getaran mobil itu. Oke, untuk prediksi kelima seperti biasa di luar pembalap dan tim. Mengingat gue tadi prediksi Kimi bakal pole, dan mengingat track Barcelona ini juga salah satu track yang horror banget kalau dapat pole position, mengingat lurusan keternuan itu panjang, dan mengingat Kimi startnya belakangan ini lagi rada-rada, walaupun udah agak better ya di Monaco dan Kanada gitu ya. Tapi nih, gue punya feeling pembalap yang akan start di pole position, mau itu Kimi atau siapapun nanti, nggak akan memimpin menuju turn 1. Apalagi kalau Ferrari nih, misalnya aja dulu ya, start persis di row kedua atau ketiga, udah siap-siap aja lu pada melihat start ala-ala Fernando Alonso di Ferrari dulu, dengan start ketapelnya mereka. Jadi ya itu prediksi kelima gua. Harusnya sih seru ya ini start nanti. Dan jujur, setiap kali balapan di musim ini, ya kecuali Monaco sih ya, gua tuh selalu excited banget lihat start, apalagi kalau lurusan menuju turn 1-nya panjang kayak gini. Pengen lihat aja Mercy bakal keteteran lagi nggak? Akankah Ferrari bakal ketapel? Akankah McLaren juga bakal kenceng juga di start? Akankah Max bakal nge-stall lagi di start? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis aja di kolom komentar ya prediksi-prediksi kalian untuk Barcelona Catalunya Grand Prix 2026 ini. Dan kalau gue gagal nanti prediksinya, ya nanti deh gue pikirin challenge-nya ya. Ya semoga aja nggak gagal ya. Asli men, males juga gue lakuin challenge terus-menerus ya. Semoga aja bener deh. Oke, ya jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dah ya, abangnya udah capek. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh. Okay guys, thank you for watching.